Selamat datang kembali di Kianas Pamina Talks. Tamu saya yang berikut ini pasti pada saya tahu. You know her as well as dari sitcom ngehits Suami-Suami Takut Istri, kemudian sebagai Sonya dari film dan series Cek Toko Sebelah, dan baru-baru ini sebagai Tante Bia di film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Mari kita sambut Tante terkece, Asri Welas. Apa kabar Ganu? Sehat, Alhamdulillah. Tante sendiri bagaimana? Sehat. Kita lagi di rumah aja nih, jadi ada syuting yang akhirnya kita pending. Padahal tinggal 2 scene, tapi harus di rumah aja dulu karena situasi kondusif ya. Iya, tapi kemarin kan kayak seru banget nih ya. Kemarin sempat masak-masakan makanan Korea. Kok saya nggak dibagi ya? Kemarin siang. Oh iya, iya benar. Nggak dikasih coba aku. Ganu di mana rumahnya? Jauh ya? Aku Di Kuningan. Cibubur. Oh iya dong, jauh banget. Deket Iya, ke Kuningan situ, seberang. betul. Tante di hutan ya. Itu banyak orang. Tante Asri ini kan kita udah tahu semuanya bahwa dulu pertama kali masuk ke industri hiburan sebagai penari di GSP, Guru Soekarno Putra. Di usianya masih 11 tahun, waktu itu masih lebih muda daripada saya ya. Seperti apa tuh ceritanya Iya. sampai bisa masuk bawaannya Mas Guru lagi? Itu kan terkenal dia tuh orangnya strict dan semua yang dibikin tuh selalu Profesional. Iya, betul. Tante Asri suka menari dari usia 2 tahun. Jadi kakak Tante Asri cowok, Tante Asri adik kakak Asri cowok. Jadi Tante Asri cewek satu-satunya. Jadi dari 2 tahun senang menari. Jadi papa sama ibunya Tante Asri seneng banget. Jadi boleh menari di mana aja gitu. Terus sampai akhirnya lihat di TV yang belum pernah nari ini nih pakai bulu-bulu. Waktu itu tariannya Mas Guru Soekarno Putra kan pakai bulu-bulu di panggung yang besar gitu. Kemudian aduh ini seru banget ya gitu. Akhirnya ternyata itu bukan sanggar. Aku mau masuk saya mau masuk dong SP. Oh ya harus dites kalau masuk di sini gitu. Jadi tesnya waktu itu ada 50 orang yang keterima cuma 3. Dari 50 hanya 3 yang keterima. Iya, udah gitu itu penari profesional semua, udah pada kuliah, ada yang udah kerja, udah gape-gape banget deh gitu ya. Cuma Tante Asri kayaknya yang paling cupu ya, culun punya ya. Paling cupu tuh paling kecil. Jadi suka anak bawang gitu. Karena aku mah SMP sendiri gitu. Jadi nah tapi karena udah dididik menjadi disiplin, kemudian kakak kelasnya galak-galak banget gitu ya. Kita harus bisa dengan cepat. Mungkin itu jadinya Tante Asri biasa disiplin dan biasa menghadapi segala macam cobaan di entertainment. Karena kan memang cukup susah ya, apalagi masuk di area milenial dan area kamu aku namanya geng apa coba? Namanya udah Gen Z nih, udah Gen Z yang paling Gen ini. Z. Padahal Tante Asri bukan cuma di namanya apa? Waktu itu apa namanya itu Suami Takut Istri ya. Sebelumnya ada Semua Suka Roma, ada Sama Datang Pagi, ada banyak yang itu belum lahir. Iya. Tapi itu tadi dibilang yang Suami-Suami Takut Istri itu kan ibaratnya breakout role-nya Tante Asri ya. Tante Asri kan jadi terkenal karena acara itu. Kalau sekarang namanya viral ya. Iya, zamannya viral. Itu bagaimana tuh bisa masuk ke situnya? Ikutan casting atau diajak, dipilih sampai dari awalnya penari gitu? Tante Asri tuh castingnya sampai ribuan kali casting Asri. Iya, jadi nggak pernah lelah tuh namanya. Sampai sekarang aja, kalau misalnya kita ada di film ya atau web series, masih ada namanya screening test, bukan casting ya, cuma screening test. Ya, lihat-lihat di kamera gimana, cocok nggak perannya. Masih aku jalanin loh, jadi nggak Asri main langsung gitu. Ada juga yang begitu, tapi ada juga yang masih yang Mbak Asri boleh nggak datang kita mau screen test. Kita cocok nggak ya nggak apa-apa, nggak usah tersinggung, datang Tante Asri gitu. Waktu di Suami-Suami Takut Istri itu Tante usia berapa ya? 29 tahun mungkin. Nah terus kemudian aku castingnya ngelawannya siapa aja. Dulu ada namanya Bella Safira, ada yang namanya Vira Yuniar, pokoknya artis top zaman itulah. Gitu. Sehingga aku masuk nggak ya gitu. Tadinya udah mau pulang karena yang datang artis top semua. Tapi ternyata aku yang kepilih malah. Iya gitu. Makanya kadang-kadang kita jangan
underestimate, jangan nggak percaya diri. Kadang-kadang rezeki itu nggak tahu dari mana. Jadi kita semua itu yang di suami-suami atau istri itu memulai dari awal semua gitu. Ya, Sehingga setelah 750 episode, begitu keluar studio karena tiap hari kerja di studio, semua orang manggilnya bukan Asri lagi, Welas gitu. Padahal namaku Asri Pramawati. Namaku bukan Welas, tapi sekarang dirubah sama semua orang jadi Welas gitu. Jadi karakternya ke bawah-bawah. Iya. Sama, kemudian lain era lagi ya, begitu masuk era perfilman, coba lagi di film. Karena kan aku kan industrinya sebenarnya sinetron sama sitkom. Iya, baru 2016-15 ya masuk ke film ya. Betul. Nah, kadang-kadang orang gini, di sinetron sama sitkom nggak ada orang film yang suka. Karena udah sering ada di TV. Jadi orang nggak curious lagi mau datang ke bioskop mau lihat penampilan dia, gitu loh. Jadi film itu cukup susah dan cukup picky. Jadi waktu itu juga Ernest waktu milih aku pertama kali jadi Hisonya, dia pun antara percaya nggak percaya. Mbak Asri, maaf ya Mbak Asri, ini sinetron, Mbak Asri kira-kira bisa nggak ya diganti kita bermain film? Ernest gitu. Aku tuh castingnya sampai 2 jam loh Mbak Ernest. Coba Mbak Asri jadi Busonya, coba ini skenarionya, terus menurut Mbak Asri bisa bikin apa? Terus dia ketawa ngakak-ngakak gitu. Yang itu aku bilang ya trek-trekan gitu ya. Terus dia ketawa, terus apa yang bisa aku berikan ternyata membuat dia senang. Akhirnya istilahnya jadi viral ya. Maksudnya itu cek toko sebelah tuh menjadi penjualannya menjadi 2 juta ke atas lah untuk film gitu. Jadi sehingga dunia film percaya sama Tante Asri. Iya. Terus juga sempat dipakai lagi kan ya sama Ernest di film Susah Sinyal kalau nggak salah kan ya? Iya betul, Susah Sinyal betul. Nah, Susah Sinyal kemudian kita punya series loh sebentar lagi akan tayang, tunggu ya. Iya. Kapan tuh kira-kira tuh? Tahun ini? Tahun ini mungkin Agustus di Disney. Streaming ya? Oh Disney, iya. Sekarang banyak ya yang film Indonesia ke Disney atau acara Indonesia ke Disney Plus lagi banyak. Ya karena kita punya pilihan. Ya itu seperti yang kamu udah nonton di Ali dan Ratu Ratu Queen, udah nonton belum? Udah lah. Nah itu dia. Nah itu adalah kita syutingnya sebelum pandemi kan. Nah itu pun alhamdulillah menjadi viral sehingga aku dikenal sama geng kamu, geng apa? Gen Z. Ya, gitu. Kalau kita lihat tadi ya dari akhirnya mulai masuk ke perfilman dan kemana Ali dan Ratu Queens itu. Tante Asri kan memerankan seorang tokoh yang namanya Tante Biah ya di sana ya sebagai orang yang pindah ke Amerika jadi fotografer sampai rebutan buat ngambil foto jadi paparazzi ibaratnya ya ngikutin artis. Tapi kan juga itu tokohnya ada loh. Iya. Itu tokohnya ada di sana. Selebgram ya kalau nggak salah ya penyanyi gitu juga kan ya yang si selebritinya itu Jordan apa gitu namanya. Ya betul. Oh kamu cari tahu ya itu siapa ya? Ngecekin di IMDb nama-namanya siapa aja tuh. Iya tapi kayaknya paling seru kayaknya pasti balik layar bukan sih? Karena yang lihat dari vlog-vlognya Tante Asri biarpun di filmnya bagus gini tapi di balik layar kayaknya ada keseruan-keseruan lain tuh. Seperti apa sih ceritanya pada saat proses syuting di kota New York gitu? Betul. Jadi serunya kita di sana nah biasanya ya kita syuting di luar negeri itu satu harus punya visa kerja. Kita berangkat ber-15 gitu, yang lainnya krunya itu adalah kru di New York itu. Dari orang Amerika. Nah itu produsernya adalah Muhammad Zaidi, Edi namanya kita. Nah yang menarik lagi, aku tuh kan nyebrang jalan sama Ali ya. Nah itu kan cuma sedikit jalannya ya. Tapi kan kita sebagai paparazzi tuh loh adegannya tuh ya. Itu karena nama kiri kita itu di blok jalanan dan kita ditungguin nama NYPD. Wow. Kita ditungguin nama NYPD, ujung sama ujung gitu. Aduh ampun. Dan kita syuting di Times Square ya. Iya. Itu Times Square New York itu kan rame banget. Kamu tahu nggak itu di blok Times Square. Wow. Berapa lama Times itu? Square tuh itu kan pusat bisnis juga di tepat. Blok. Berapa lama itu? Banget. Jadi itu makanya aku sih nggak kebayang berapa uang untuk ngeblok itu jalanan, gila nggak kamu?
Jadi itu adegannya Iqbal dengan Marisa tuh yang dia lagi jalan-jalan Oh di ya. Times Square. Nah, kamu lihat kanan kiri itu kan sepi, padahal nggak mungkin begitu. Itu Tadinya di aku kira blok. tuh diedit, tadi aku kira biasanya rame tapi di masking Enggak. tuh apa jadi sepi. Ternyata bener-bener No, ditutup ya. ditutup buat Alina Wow. Ratu-Ratu. Tuh, udah gitu kita juga seru banget kita syuting di ada kamu pokoknya setiap scene subway ya, setiap scene subway itu kita ada di namanya Museum Transportasi. Nah, itu Ah, tempatnya Joker syuting. Tempatnya Joker syuting yang dia turun itu terus iya dia iya iya. fighting di Iya. subway. Nah, itu di situ kita syuting. Bangga banget Gila ya pokoknya banget. Nah, film sementara Indonesia. banget, Iya sih. banget. Sementara adegannya di situ Tante Asli cuma tidur lagi ya. Iya, prosesnya Tapi lama kan tapi Tante padahal dia cuman ada apa, kilas ada gitu. seru banget. Jadi ya semuanya menyenangkan gitu ya. Dan Mm-mm. kita tuh di sana proper gitu ya, tempatnya enak, makanannya enak, kita juga di hotel gitu ya. Terus dikasih waktu juga buat kenalan dengan figur-figur yang kita mainkan. Jadi Ah. Tante Biah itu aku jadi Tante Biah itu ada orang yang bekerja seperti itu di sana. Oh. Tante Cinta Happy Salma ada yang bekerja seperti itu. Tante Party ada yang seperti itu gitu. Jadi kita ketemu sama semua karakternya. Selama seminggu kita ngeliatin dia, cara dia jalan, cara dia bertutur kata, cara dia pegang gelas gitu. Jadi kita sudah mempelajari itu sehingga orangnya yang kita mainkan begitu nonton filmnya dia ketawa ngakak. Gila tuh gue banget gitu. Iya, dan apa namanya biasanya kita kan kalau nonton film di luar kan cuman katanya cuman menjual apa namanya indah kotanya, tapi ini juga pemainnya apik banget, apa namanya rasanya tuh nyampur banget antara saling karakter gitu. Dan Kiana juga denger katanya nih ya, nggak tahu ya, waktu itu pada saat anaknya tante yang paling besar Ibam kan baru ngerilis single baru, Congratulations namanya Alone. Syutingnya di New York. Katanya yang ngerekamin Tante Asri sendiri sama dibantuin sama Happy Salma, terus pakai disutradarin sama Dina Zubir tuh bener ya? Katanya. Iya benar. Benar. Jadi kan kita boleh syuting di New York boleh bawa satu orang kan. Ada yang bawa Ah, manajernya gitu, ada yang bawa manajernya gitu kan. Tapi waktu itu Ibam itu lagi libur gitu. Nah, kebetulan Nirina punya anak juga mau ikut. Jadi kita kebetulan bawa anak-anak kita gitu. Zizi namanya. Jadi easy. nah, kebetulan pas sampai sana Ibam memang punya lagu itu yang belum dibuat video klipnya gitu. Kemudian itu Hmm. Tante Nirina bilang, nak, kata Nirina, Asri buat video klipnya sini aja, udah sini. Gue yang jadi director. Terus Happy Salma jadi soundnya. Terus terus itu juga si apa namanya Tika Panggabean baterai Bikinin handphone ya karena baterai handphone kita kan habis ya karena kita ngerekamnya cuma pakai handphone pakai kita HP. masing-masing. Mm-mm. Jadi seru deh. Jadi empat ibu-ibu itu ikut bantuin Alone Ibam. Emang paling serba bisa ya nih ya Tante Asri, jadi aktris bisa, jadi apa namanya kamera woman bisa, jadi desainer, jadi pengusaha yang kaya raya, terus juga jadi banyak lah, Amin. juga jago masak. Kemarin saya lihat bikin-bikin makanan Korea juga jago. Harus lah. Tante Asri anaknya banyak, anak 3. Nanti kalau jajan terus boros. Aduh. Tapi anak sehat-sehat aja ya. Waktu itu sempat dioperasi lagi kemarin ya, beberapa bulan yang lalu. Oh betul. Ibran kan lahir dengan katarak. Terus dia sih sampai sekarang masih terapi ya, Oh terapi ya. perkembangan karena itu ya supaya Ibran berkembangnya baik gitu. Nah, Mm-mm. cuma memang operasinya harusnya dilakukan lagi untuk pemasangan lensa. Cuma karena situasinya seperti ini, namanya Profesor Rita yang menangani. Ah. Belum menyanggupi karena takut ada virus yang lain. Mm. Jadi nggak emergensi banget. Selama masih pakai kacamata, nggak apa-apa pakai kacamata dulu. Nanti kalau situasi udah aman, dunia ini udah kembali normal, kita operasi lagi lah. Amin amin, semoga cepat berlalu lah ya COVID ini supaya kita bisa kembali enak lagi. Tante Asri juga kalau mau syuting jadi lebih enak, nggak perlu di apa namanya dipakai ada protokol-protokolnya lah, dikit-dikit harus disuap-suap terus lah. Kan ribet banget dan juga nambah biaya lagi ya, biaya produksi tambah tambah naik lagi kan ya. Iya betul, Mm-mm. sangat.
thank you banget ya Tante Asri udah sharing bersama Keanu. Terima kasih atas semua insight-insightnya dan juga sharing pengalamannya. Sehat-sehat selalu Tante. Semoga juga anaknya juga sehat-sehat terus. Amin. Bye-bye. Iya. Terima kasih ya. Ali dan Ratu Queen bisa saksikan sekarang juga di layanan streaming Netflix. Thank you for watching and see you next week.